Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatku selama ini hanya menyembah iblis dan setan saja. Bagaimanakah itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena kita selama ini yang memakai baju subhanallah. Maha suci Allah sudah kita pakai di dalam hati kita, di dalam nyawa kita, di dalam rah, di dalam jiwa, di dalam hati kita, dan di dalam hidup kita selama ini yang maha suci, yang maha ada, yang maha wujud bukan Allah. Tapi masih diri kita sendiri yang selama ini, yang wujud, yang suci, menjadi Tuhannya diri kita sendiri di hati kita. Selagi di dalam hati kita yang maha suci, yang maha ada, yang maha wujud, yang maha hidup, yang maha berkuasa di dalam hati kita, masih manusia kita, berarti kita selama ini hanya mensucikan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Terus kalimat yang selanjutnya setelah subhanallah walhamdulillah, maha puji. Pakaian-pakaian pujian-pujian selama ini pun masih kita pakai sebagai pakaian kita. Kita suka mengharap-harap pujian dari orang lain, sehingga kita merasa bangga dengan pujian-pujian itu, sehingga kita merasa mulia dengan pujian-pujian itu, sehingga kita merasa lebih baik dari orang yang lain dengan pujian-pujian itu. Berarti yang maha akbar, yang maha suci, yang maha puji selama ini kan bukan Allah di dalam hati kita. Itulah kenapa sholat kita selama ini hanya menyembah iblis. Allahu Akbar yang ada di dalam hati kita, yang maha akbar, yang maha ada, bukan Allah, tapi kita. Mana mungkin teraplikasi dan terrealisasi la haula wala quwata illa billah di dada ini. Bila yang maha suci, bila yang maha puji, bila yang maha akbar, dan bila yang ada la ilaha illa ana, yang ada masih diri manusia kita, yang ada masih diri hawa nafsu kita di hati kita, mana mungkin kita dikatakan mengabdi. Bila kita belum terrealisasi di dalam hati kita menjadi pengabdi, menjadi penyembah, melainkan kita menyembah diri kita sendiri, melainkan kita mengabdi hawa nafsu kita sendiri di hati kita, mana mungkin kita dikatakan sudah bertuhan di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita tak bisa bertuhan selama ini? Persangkaan kita selama ini kita sudah bertuhan. Aku percaya Tuhan. Aku bertuhan. Tuhanku Allah. Tuhanku Gusti. Tuhanlah yang menciptakanku. Tapi aplikasi praktek di hati kita tidak demikian. Bila kita yakin dengan hak bahwa kita ini ciptaan Allah, mestinya yang berdiri kokoh, yang suci, yang puji, yang akbar, yang ada di dalam hati kita, mestinya kan yang menciptakan. Bukan malah yang diciptakan yang wujud. Bukan malah yang diciptakan yang hidup. Bukan malah yang diciptakan yang suci.
bukan malah yang diciptakan yang puji, bukan malah yang diciptakan yang ada, bukan malah yang diciptakan yang maha besar, meliputi kerajaan-kerajaan, nyawa, jiwa, hati, roh, dan urip ini. Mestinya ciptaannya yang tidak ada, yang ada hanya Sang Pencipta. Namun anehnya selama ini kita tidak berdiri di dalam singgasana kemakhlukan kita sendiri, malah kita berdiri di dalam singgasana Sang Pencipta, seolah-olah diri kita yang bisa apa-apa, seolah-olah diri kita yang bisa bersiapa-siapa, seolah-olah diri kita yang bisa berstatus apa-apa dan siapa-siapa. Seolah-olah kitalah yang suci di hati kita. Seolah-olah kitalah yang puji di hati kita. Seolah-olah kitalah yang ada di hati kita. Dan seolah-olah kitalah yang maha akbar daripada yang lainnya di hati kita sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini jauh dan jauh dari kata mengabdi, jauh dan jauh daripada menyembah, karena tak ada yang diabdi, tak ada yang disembah di dalam hati kita kecuali diri kita sendiri yang wujud, diri kita sendiri yang hidup, diri kita sendiri yang berkuasa. Berarti kita kan apa bedanya dengan orang yang ateis tak bertuhan? Logika bukan? Mari kita hayati, mari kita tafakuri keadaan-keadaan hati kita, karena wajib kita membaca diri kita. Iqra kitabak, membaca kitab wajib sekali. Jangan kau membaca kitabnya orang lain. Jangan kau menyaksikan bukunya atau urusan orang lain, sedangkan urusanmu sendiri terbengkalai. Sampai kapan itu harus terjadi? Sampai kapan kita bertaubat dari kezaliman-kezaliman ini? Sampai kapan kita bertaubat dari kemungkaran-kemungkaran ini? Sampai kapan kita bertaubat dari kesyirikan-kesyirikan ini? Karena syirik ini, inna syirka la zulmun azim. Syirik hati inilah dosa yang takkan pernah bisa diampuni. Kenapa? Jadi Tuhan. Selain dosa syirik bisa diampuni. Tapi kalau dosa syirik yang ada di hati ini masih wujud manusia kita yang menjadi Tuhan, maka selamanya takkan pernah diampuni. Kenapa? Karena kita selama ini masih kufur, masih kafir, masih penyembah berhala-berhala setan dan iblis di hati kita. Karena kita mengikuti langkah-langkah setan, kita mengikuti langkah-langkah iblis di dalam hati kita daripada mengikuti langkah-langkah para nabi dan para rasul. Daripada mengikuti langkahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini babakan hati, tak ada urusannya dengan babakan badan. Jadi yang dibangun hatinya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bila jiwanya, bila hatinya sudah dibangun, maka otomatis raganya pun juga terbangun. Bila hatinya suci dari sucinya kemanusiaanmu, otomatis raga-ragamu pun bebas dari kepemilikanmu. Akan tetapi bila di dalam hati kita masih kotor, di hati kita masih najis, najis karena keberadaan yang kotor. Siapa? Masih wujud manusianya yang menjadi Tuhan daripada wujud Tuhannya. Maka bila hati kita kotor, semuanya ya kotor. Bentuk
aplikasi aktivitas raganya pun juga hancur kotor.